Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal Dastari dengan NIM 1914-2011-0. Nah, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui as-sulhu. Nah, video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Arbitrase Syariah dan dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Langsung saja ke pembahasannya. Beberapa poin yang saya akan sampaikan yaitu antara lain yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui as-sulhu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dasar hukum penyelesaian sengketa melalui as-sulhu. Yang terakhir atau yang ketiga atau yang terakhir gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa dalam lembaga keuangan syariah melalui as-sulhu. Pertama itu apa sih sebenarnya pengertian as-sulhu itu? Nah, dalam Islam, sulh adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Sulhu dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi atau konsiliasi, dan kompromi tindakan termasuk itu negotiation, mediation, conciliation, dan compromise of action. Kata sulh berasal dari bahasa Arab yang berarti mendamaikan dan berdamai dengan lawan. Sulh berasal dari kata kerja soluha atau solaha dan menurut hukum Islam berarti menjadi baik, benar, dan menyatakan gagasan perdamaian dan rekonsiliasi. Sulhu secara harfiah berarti mengakhiri perselisihan baik secara langsung atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Menurut Ibnu Qudamah, sulhu adalah negosiasi antara dua pihak yang bersengketa dapat mengarahkan kepada perdamaian. Tujuan sulhu untuk mengakhiri konflik dan permusuhan antara pihak yang bersengketa secara damai sehingga mereka bisa tetap menjalin hubungan. Sulhu merupakan sebuah resolusi berdasarkan konsiliasi yang dinegosiasikan oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan diri sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa. Sulhu merupakan bentuk kontrak dan setelah disepakati bersama oleh para pihak, maka terjadilah mengikat secara moral untuk mengikat perdamaian tersebut secara hukum, maka bisa dibuat secara tertulis. Dan yang kedua yaitu tentang dasar hukum as-sulhu gitu ya. Nah, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi penting as-sulhu, diantaranya sebagai berikut. Jadi pada Quran surat An-Nisa ayat 128 yaitu, dan jika seorang wanita khawatir akan muyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari muzyus, dari sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat tersebut adalah jelas gitu ya. Jelas bahwasanya mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai, sebagaimana beliau bersabda, konsiliasi antara muslim diperbolehkan, kecuali konsiliasi yang menjadikan segala sesuatu haram menjadi halal dan halal menjadi haram. Nah, sejalan dengan hadis tersebut, terdapat juga satu risalah terkenal yang ditulis oleh Umar bin Khattab, Khalifah Islam kedua, kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika ditunjuk sebagai hakim atau qadhi
Surat tersebut berisi tentang perintah yang berkaitan dengan administrasi peradilan. Salah satu perintah tersebut terkait dengan sulh yang berbunyi sebagai berikut. Nah, bunyinya seperti ini. Semua jenis kompromi dan konsiliasi di kalangan umat Islam diperbolehkan, kecuali mengharapkan segala sesuatu yang halal halal dan yang halal menjadi haram. Nah, dan kemudian dasar hukum lainnya yaitu pada tahun 2003 Mahkamah Agung di Indonesia juga memperkenalkan mediasi sebagai integral dan proses peradilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Nah, Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan ini dengan tegas menetapkan bahwa mediasi merupakan bagian dari proses litigasi dan tidak dapat dipisahkan dirinya. Jika mediasi tidak diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, maka putusan hakim dianggap tidak sah atau dibatalkan. Dan pembahasan terakhir yang saya akan jelaskan yaitu tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa pada lembaga keuangan syariah. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14/1970 dijelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan dan berfungsi melaksanakan peradilan adalah badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang lazim kita kenal dengan istilah badan yudikatif. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di luar itu tidak dibenarkan untuk menegakkan hukum, memeriksa dan mengadili perselisihan atau sengketa karena dianggap tidak memenuhi syarat formal dan ofisial dan bertentangan dengan prinsip under the authority of law gitu ya. Namun berdasarkan pasal 1851, 1855 dan 1858 KUH penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14/1970 serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan seperti arbitrase, atau perdamaian sulh atau islah. Nah, mungkin ini sedikit nyambung dengan dasar hukum sulh yang sebelumnya saya tadi jelaskan. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.